Film diawali dengan diperlihatkan suasana tenang dari suatu desa, kemudian terlihat pula beberapa orang sedang sibuk mengerjakan aktivitasnya. Kemudian kamera mengarah kepada seorang bapak berkumis, disambung dengan seorang bapak itu berucap, "Lihat Guru Li berkunjung," kepada orang-orang di sekitar area itu. Lalu kemudian, seorang ibu berjalan masuk ke dalam rumah dan langsung menghampiri seorang wanita bernama Sulin. Seorang ibu tersebut menyampaikan kepada Sulien bahwa Guru Li datang berkunjung. Diperlihatkan Guru Li sudah berada di dalam rumah. Kemudian, Sulien datang menemui Guru Li. Dia berkata bahwa akhirnya berjumpa kembali. Mereka saling menyapa serta saling menanyakan kabar satu sama lain. Perbincangan antara mereka dilanjutkan sembari duduk. Sulien bertanya pada Guru Li. Dia menanyakan tentang latihan meditasi yang dilakukan Guru Li di Gunung Wudan. Guru Li tersenyum tanda mengiyakan. Sulien berucap pegunungan adalah tempat yang damai, terlihat dia iri dengan Guru Li. Sulien mengutarakan dia tidak ada waktu untuk beristirahat karena waktunya banyak terpakai untuk bekerja. Lalu, Guru Li berucap bahwa dia tidak lama mengerjakan latihannya, lalu Sulien bertutur mengapa demikian. Kau seorang pendekar Wudan, kau Guru Li sudah pasti semua waktumu dipakai dengan melaksanakan latihan. Kemudian, Guru Li membalas dan mengatakan selama latihan meditasi, Guru Li merasakan situasi keheningan yang mendalam dalam batin dirinya. Dia berucap pula, Guru Li tidak sedang membicarakan mendapatkan berkah pencerahan, namun yang dirasakan adalah situasi kesedihan yang tiada akhir dalam batinnya. Guru Li berucap pula bahwa dia harus menyudahi latihan meditasinya, ada sesuatu yang membuat dirinya untuk menghentikan latihan meditasinya. Guru Li berucap pada Sulien bahwa terdapat sesuatu yang harus dia bereskan. Kemudian, Guru Li menawarkan Sulien untuk pergi ikut bersamanya. Namun, Sulien berucap bahwa dia tidak dapat ikut, disampaikan olehnya karena akan mengadakan acara perayaan kebudayaan di desanya menuju Beijing. Lalu, Guru Li meminta tolong pada Sulien untuk mengantarkan sebuah benda yaitu pedang hijau. Pedang itu dipersilakan untuk diantarkan pada Tuan Te. Dirinya berucap bahwa sudah tidak akan menggunakan pedang ini kembali. Dia rela memberikan pedang yang memiliki sejarah bersamanya pada Tuan Te. Lalu Sulien menyambung dengan berkata pada Guru Li untuk ikut ke Beijing. Di Beijing Guru Li dapat memberikan langsung pedangnya pada Tuan Te. Lalu Guru Li melanjutkan ucapannya bahwa dia hendak berziarah pada makam gurunya, hendak menyampaikan maaf karena belum melaksanakan balas dendam pada rubah hijau yang telah menghabisi gurunya. Guru Li dapat langsung menyusul ke Beijing, jika Guru Li sudah selesai dengan mengerjakan semuanya, ucap dari Sulien. Lalu adegan dilanjutkan dengan nampak keberangkatan Sulien dengan kereta kuda menuju kediaman temannya di Beijing. Diperlihatkan sebuah adegan Sulien sedang berjalan-jalan menunggangi kuda, melihat-lihat keramaian yang sedang terjadi di sana. Tidak lama kemudian, Sulien sampai di kediaman Tuan Te. Terlihat mereka duduk sembari berbincang hangat. Perbincangan di antara mereka berdua yaitu mengenai sebuah pedang Lumabai yang dipunyai Guru Li yang hendak diberikan pada Tuan Te. Tuan Te bertutur bahwa pedang ini adalah kepemilikan sejati dari pendekar besar. Dia bukan orang yang pantas memilikinya. Terlihat Sulien bertutur bahwa Guru Li sudah tidak akan menggunakan pedang ini lagi. Urusan dengan pedang ini telah usai. Tuan Te melanjutkan perkataannya. Saya akan menerima pedang ini sebagai sebuah titipan saja. Seusai pembicaraan inti, kemudian lekas mereka berdiri lalu mereka melanjutkan dengan pembicaraan santai. Tuan Te berucap kepada Sulien bahwa Guru Li memberikan pedang berharga miliknya adalah mungkin terdapat maksud tertentu, mungkin Guru Li memiliki perasaan pada Sulien. Lalu Sulien berucap mungkin pemikiran Tuan Te telah keliru. Kemudian, sorot kamera mengarah pada Sulien yang sedang berjalan memegang kotak pedang dengan diantar oleh seorang pekerja menuju ke ruang kerja dari Tuan Te. Sesampainya di sana, lalu mereka bertemu dengan seorang wanita. Mereka menanyakan siapa seorang wanita cantik itu, dia sedang apa di ruang kerja Tuan Te. Seorang wanita itu menjawab bahwa dia adalah putri dari Gubernur Yu dan keberadaan dia di sana karena merasa tidak nyaman saat berada di luar yang ramai, dan dikatakannya dia membutuhkan tempat yang tenang. Lalu kemudian, adegan berlanjut dengan memperlihatkan di mana Sulien menunjukkan pedang Guru Li pada seorang wanita itu.
seorang wanita itu kemudian memegang pedang Guru Li itu dan dikatakan olehnya bahwa pedangnya berat. Kemudian, Sulien menjawab bahwa pedang tersebut terasa berat karena pembungkusnya dan pedang terbuat dari bahan bukan baja. Dia menuturkan kembali bahwa seorang wanita itu hanya tidak terbiasa memegangnya. Nampak terlihat seorang wanita cantik itu kagum akan kegagahan pedang Guru Li tersebut, setelah Sulien mencabut pedang dari pembungkusnya dan menunjukkan padanya. Kemudian, seorang wanita cantik itu pula merasa kagum bahwa pedang yang dilihatnya adalah milik dari pendekar besar Li Mubai. Lalu, ekspresinya pun terlihat menunjukkan rasa ingin tahu sekali mengapa pedang gagah tersebut sekarang diberikan pada Tuan Te. Nampak terlihat Sulien juga pandai beraksi menggunakan pedang. Di saat itu pula, seorang wanita itu berkata bahwa mungkin menjadi seorang pendekar sangat menguntungkan dan bisa hidup bebas. Lalu kemudian, Sulien menyampaikan bahwa menjadi seorang pendekar harus dapat menjaga persahabatan, dapat saling mempercayai, memiliki ketangguhan. Sulien menuturkan jika seenaknya, maka mustahil akan bertahan. Adegan memperlihatkan mereka berdua berdiri lalu berjalan menuju tempat akan diletakkannya pedang itu, kemudian terlihat Sulien meletakkan pedang itu. Lalu, seorang putri gubernur itu berucap bahwa ia akan melangsungkan pernikahannya 2 minggu lagi. Terlihat pada raut wajahnya nampak kekecewaan, pasalnya ia kemudian berucap kembali bahwa ia belum dapat menjalani kehidupan seperti yang diinginkannya. Kemudian Sulien mengucapkan selamat pada putri gubernur atas rencana pernikahannya. Kemudian, mereka terlihat berpamitan. Terlihat pada layar, hari berganti menjadi malam, tampak Tuan Te masih berbincang dengan Gubernur Yu di ruang kerjanya. Nampaknya Tuan Te menunjukkan pedang Guru Li pada Gubernur Yu. Tuan Te menceritakan dengan detail pedang kepunyaan Guru Li itu. Dia menceritakan mengenai ukuran dimensi yang dimiliki pedang, bentuk-bentuk ukiran yang ada pada pedang, asal-usul pembuatan pedang, yang menandakan Tuan Te mengenal betul tentang pedang Guru Li tersebut. Lalu kemudian, adegan berpindah pada putri gubernur yang sedang berada di ruang pribadinya, terlihat ia sedang dibantu oleh pelayannya merapikan dirinya, melepaskan segala aksesoris identitas kebangsawanannya. Lalu, nampak seorang kepala pelayan masuk ke kamarnya. Kemudian, kepala pelayan tersebut berbicara pada putri gubernur tentang pertemuannya dengan Sulien. Kepala pelayan mengingatkan dirinya agar jangan mengenal Sulien. Lalu ia berkata pula jangan membawa masalah ke dalam rumah orang tuamu. Kemudian, putri gubernur berucap bahwa ia berteman dengan orang yang ia sukai. Karena mengantuk, putri gubernur mengakhiri pembicaraan itu. Adegan selanjutnya mengarah pada seorang pria yang disebut Guru Bo, sedang berjalan santai di area desa, lalu perhatiannya dikejutkan dengan sebuah gerakan cepat pada atap sebuah rumah. Diketahui gerakan cepat itu yaitu gerakan dari seorang ninja, terlihat seorang ninja dengan pakaian serba hitam itu langsung menuju ke ruang kerja Tuan Te dan kemudian langsung mengambil pedang Guru Li. Guru Bo yang mengetahui hal itu segera menuju ke ruang kerja Tuan Te. Dalam usahanya untuk kabur, seorang ninja perempuan itu dihentikan oleh Guru Bo. Kelihayan dalam bertarung membuat ia lolos dari perlawanan Guru Bo. Secepatnya Guru Bo mengabarkan pada orang di desa dengan meneriakkan bahwa pedang Guru Li telah dicuri. Tidak lama, Sulien mengetahuinya dan segera mengejar seorang ninja perempuan itu. Tidak berlangsung lama, Sulien menemukan seorang ninja perempuan itu, lalu Sulien berkata agar seorang ninja perempuan itu mengembalikan pedang yang ia curi, dan seorang ninja perempuan itu akan dibiarkan pergi. Terlihat seorang ninja perempuan itu menolak, maka terjadi perkelahian seru di antara mereka. Tampak mereka saling berkejaran, melompat dari satu atap lalu pindah ke atap rumah lain. Keduanya terlihat lihai bertarung, berkejaran menapaki dinding rumah, tampak terlihat mencoba ingin saling mengalahkan. Beberapa kali terlihat jelas pukulan-pukulan andalan Sulien pada seorang ninja perempuan itu. Nampak kedua pendekar itu terus mencari cara agar dapat memenangkan perkelahian tersebut, tetapi keduanya begitu tangguh. Namun, tiba-tiba seseorang di sudut atap rumah menembakkan sebuah jarum ke arah Sulien. Beruntung sekali, Sulien mampu menangkap jarum itu dengan tangannya. Seketika Sulien terdiam memandangi jarum di genggaman tangannya. Melihat terdapat kesempatan, seorang ninja perempuan itu berhasil meloloskan diri dengan membawa pedang Guru Li. Pada keesokan harinya, adegan berada di ruang kerja Tuan Te,
di sana terlihat Guru Bo menyampaikan bahwa seorang pencuri pedang itu berada di rumah Gubernur Yu. Kemudian, Tuan Te dengan tegas tidak membenarkan perkataan Guru Bo. Kemudian Guru Bo melangkah pergi. Selanjutnya, Sulien melangkah masuk ke ruang kerja Tuan Te dan menemui Tuan Te. Lalu, Sulien menyampaikan perkataan pada Tuan Te, apakah Gubernur Yu pernah melihat pedangnya? Kemudian, Tuan Te mengatakan, ya, Gubernur Yu pernah melihat pedangnya. Namun, dengan raut wajah kebingungan, ia ragu mengatakan Gubernur Yu terlibat dengan kejadian ini. Sulien melanjutkan mungkin saja benar pedang itu berada di rumah Gubernur Yu. Kemungkinan ada yang ingin menjebak Gubernur Yu, ucap Tuan Te. Kemudian, Tuan Te menyampaikan untuk segera mengabari Li Mubai tentang kejadian ini. Lalu pada layar ditunjukkan seorang ibu gubernur turun dari tandu, tiba di rumahnya dengan ditemani seorang kepala pelayan. Bersamaan dengan itu, seorang pelayan pria yang berjalan cepat, segera menyampaikan padanya bahwa terdapat poster pencarian penjahat rubah hijau yang ditempel di dinding depan rumahnya. Lalu segera ibu gubernur itu melihat poster tersebut dan tampak tidak peduli. Tidak lama, Sulien juga melihat poster itu. Lalu kemudian, diperlihatkan adegan seorang Guru Bo sedang melaksanakan misinya, kemudian, dia tampak mengikuti seseorang yang dia anggap mencurigakan secara diam-diam. Lalu Guru Bo mengintip sebuah rumah dan mendapatkan seorang pria dan wanita sedang serius membersihkan senjata yang mereka punya. Lalu kemudian adegan memperlihatkan kedatangan Sulien ke kediaman Putri Gubernur. Putri Gubernur nampak senang dengan kedatangan Sulien. Kemudian Sulien melihat kepandaian Putri Gubernur dalam menulis kaligrafi. Kemudian, mereka kembali melanjutkan berbincang-bincang. Putri Gubernur mengatakan pernikahannya dengan pria dari keluarga terpandang akan memberikan keuntungan untuk karir ayahnya. Ia pun mengutarakan kembali bahwa pernikahan ini bukan yang diinginkannya. Ia ingin menemukan sendiri calon pasangan yang ia cintai. Kemudian, Sulien mengucapkan selamat akan rencana pernikahan Putri Gubernur. Mereka nampak semakin dekat. Lalu, adegan memperlihatkan Guru Bo menyamar sedang mencari sesuatu di rumah seseorang. Tiba-tiba Guru Bo dikejutkan dengan kedatangan dari pemilik rumah. Dengan cepat Guru Bo dibekuk. Namun ternyata Guru Bo adalah teman dari pemilik rumah dari seorang pria dan seorang wanita muda itu. Mereka kemudian berbincang mengenai kejadian yang baru-baru ini terjadi. Guru Bo mengatakan penjahat ulung rubah hijau menjadi tokoh utama atas kejadian itu. Ia berpikir penjahat itu bersembunyi di kediaman Gubernur Yu. Ia melanjutkan berucap, bahwa penjahatnya adalah seorang perempuan. Kemudian tiba-tiba, temannya Guru Bo, mendapat surat yang berisi sebuah ajakan pertemuan oleh seseorang di Bukit Kuning. Lalu kemudian, Sulien bertemu kembali dengan Guru Li. Tampak mereka saling berbicara mengenai kejadian yang baru-baru ini terjadi. Sulien mengatakan, penjahat rubah hijau bersembunyi di balik kekuasaan Gubernur Yu. Semua orang tidak mampu berbuat banyak, melihat Gubernur Yu adalah sebagai pemegang kuasa di daerah itu. Lalu kemudian, Sulien menyampaikan bahwa pedang yang telah dicuri merupakan kesalahannya, namun ia meyakinkan Guru Li, dengan mengatakan ia akan mendapatkannya kembali dengan tangannya sendiri. Diketahui bahwa Guru Li tak mempersalahkan atas hilangnya pedang. Guru Li menyampaikan hal yang lain pada Sulien, ia berbicara tentang penagihan janji Sulien padanya, namun Guru Li lekas pergi ke kamarnya.